Oke, baiklah. Selamat pagi para siswa kami sekalian. Kita melakukan pembelajaran awal di semester genap. Nah, sebelum Bapak ataupun mungkin di sini ada hadir PPL kita yang baru, nanti yang akan membantu Bapak untuk menjelaskan tentang materi kita semester 2. Nah, kemudian untuk pertemuan kita perdana ini, yaitu bagaimana gereja peduli kepada orang yang sakit. Dan bahan Alkitabnya Mazmur 23 keseluruhan mulai ayat 1 dan Matius 15 ayat 29 sampai 31 dan Yohanes 10. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak akan memimpin doa untuk mengantarkan kita secara genap. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan buat kami, khususnya juga para kami Tuhan, para pendidik dan kepada para siswa kami. Kiranya materi pengajaran kebenaran-Mu Tuhan dapat tersampaikan, tersalurkan buat para siswa kami. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, baik, Shalom. Bapak akan memperkenalkan dulu PPL kita yang baru, nanti yang akan mengajarkan materi kita, dan Bapak Panjaitan, Pak Joshua Panjaitan, nanti akan mengajar seperti Bapak juga mengajar kepada kamu materi kita, Pak, untuk khusus kelas 9. Nah, untuk ini kami persilakan kepada Pak Joshua untuk memberikan penjelasan, perkenalan dan sekaligus penjelasan. Silakan Pak. Ya. Baik, selamat pagi buat adik-adik semua. Perkenalkan kembali, nama Bapak Joshua Panjaitan, dan saat ini Bapak praktek selama kurang lebih 4 bulan yang akan menemani adik-adik semua di kelas 9 nanti. Jadi di semester ini sampai nanti akhirnya kita akan sering bertemu dan kita akan sering membahas tentang PAK sendiri, pendidikan agama Kristen. Bapak sendiri tempat tinggal itu di Bali G, lebih tepatnya di Sian Bali G. Nanti siapa tahu bertemu di jalan, silakan sapa saja dan kasih tahu namanya dan kasih tahu kelasnya juga. Itu saja. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita jaga jarak dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Baik. Untuk pertemuan kita di bab kali ini yaitu bab 9. Bab 9 itu ada 5 topik yang akan kita bahas. Tetapi untuk judul besarnya itu gereja peduli kepada sesama yang sakit. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang 5, yaitu sakit sebagai permasalahan kehidupan. Kemudian yang kedua itu mengenai meneladani Kristus sebagai gembala. Kemudian realitas saat mengalami sakit, memahami kondisi orang sakit, dan yang terakhir merespon kebutuhan orang sakit. Nah, nanti setiap judulnya ini kita akan bahas dan kita akan lihat bagaimana cara kita sebagai orang Kristen menanggapi orang-orang yang sedang mengalami sakit. Baik, untuk kita ketahui semua orang bisa terkena yang namanya sakit, baik itu sakit panas, demam, batuk, pilek, ataupun sakit hati, ataupun bisa dibilang sakit karena jatuh, karena kurang makan, ataupun kurang minum juga bisa sakit. Dan di sini semua orang bisa terkena sakit, walaupun kita juga sering berolahraga, bukan berarti kita nggak terkena sakit ya. Kita juga bisa juga berolahraga, tapi kita juga kena penyakit begitu. Dan di sini adik-adik semua, kalau orang sakit itu jangan disepelekan ya. Kayak misalkan kita sehari-hari bilang cuman panas, cuman pilek, cuman batuk. Kita jangan sepele dengan yang namanya sakit begitu. Dan kalau kita melihat sakit ini sebenarnya dari saat ini sampai zaman-zaman dulu penyakit itu sebenarnya ada. Sakit itu semua orang bisa alami. Tetapi kalau orang sakit itu dulunya karena roh jahat ataupun karena adanya iblis ataupun diguna-guna kalau zaman dahulu. Dan di sini kalau sekarang kita mengalami sakit, contohnya adik-adik semua yang di rumah ataupun Pak Manik ataupun semua guru-guru yang di SMP Negeri 2 Bali G ketika mengalami sakit sekarang ini entah karena kurang makan makanan yang bergizi ataupun makan kurang tepat waktu ataupun karena kuman ataupun bakteri yang sering kita pegang begitu. Dan sakit ini juga bukan hanya sakit secara fisik ya buat adik-adik semua. Jadi sakit di sini ada secara fisik, ada secara mental atau psikis, ada secara rohani atau spiritual, dan juga ada sakit secara sosial. Nanti kita akan lihat bagaimana kita melihat orang-orang sakit sebagai orang Kristen, bagaimana kita menanggapinya.
Begitu. Kemudian di sini ketika kita sakit, biasanya adik-adik semua kalau sakit, contohnya ada mama di rumah ataupun bapak di rumah, ketika sakit pasti kita akan berobat begitu. Kita beli obat, contohnya obat sakit kepala, obat pilek, ataupun obat panas begitu. Dan apabila kita sudah sakit yang biasa, mungkin kita bisa beli obat sendiri. Tetapi ketika kita sakit yang parah, pasti kita akan dibawa ke rumah sakit begitu. Nah, pertanyaannya adalah kemudian bagaimana ketika seseorang yang ingin berobat tetapi mengalami permasalahan ekonomi untuk berobat begitu. Kalau sekarang ini mungkin adik-adik semua melihat bagaimana layanan dari pemerintah terkait BPJS, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang di situ kita diberikan kemudahan untuk berobat. Jadi kalau di sini ketika adik-adik semua sakit itu kita bisa terbantu oleh karena itu. Dan pada saat ini juga kalau kita melihat banyak sekali orang yang mengalami musibah. Mungkin adik-adik semua tahu yang di rumah ataupun yang lagi di manapun berada pada saat ini, yaitu yang sedang menonton, semua orang mengalami yang namanya suatu pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini semua orang kena. Bahkan kita nggak bisa tahu dia muda, tua, maupun dia orang yang sehat berolahraga juga bisa terkena COVID sendiri pada saat ini. Dan ketika kita terkena COVID, kita perlu melihat bahwa COVID ini tidak boleh disepelekan ya buat adik-adik semua. Jadi adik-adik semua yang di rumah tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap juga ikuti anjuran-anjuran untuk menggunakan masker dan sebagainya. Ya baik. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu meneladani Kristus sebagai gembala. Di sini buat adik-adik semua, ketika kita melihat judul ini ada suatu pengantar, yaitu adik-adik di rumah bisa buka Matius 15 ayat 29 sampai 31. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu dan banyak yang lain. Lalu menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, buat adik-adik semua di sini, ini meneladani Kristus sebagai gembala. Kalau kita lihat di ayat itu juga, Yesus Kristus itu jago sekali. Dia hebat sekali dia. Karena Yesus sendiri juga bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi buat adik-adik semua saat ini yang sedang di rumah, sedang pilek, batuk, flu, adik-adik semua pasti bisa sembuh. Dan Yesus Kristus juga memberkati adik-adik semua pada saat ini. Ataupun memberkati orang tua kita semua yang saat ini kurang sehat keadaannya gitu. Di sini adik-adik kita perlu lihat bagaimana meneladani Yesus Kristus sebagai gembala. Yesus Kristus itu sebagai gembala bukan kayak gembala yang sebatas beternak ataupun memelihara hewan begitu. Tetapi Yesus Kristus sendiri itu menjaga dan juga Yesus Kristus itu mengerjakan suatu tanggung jawab yang dimana melindungi, menjaga dan memberikan anugerah kesehatan juga kepada kita semua. Dan di sini buat adik-adik semua, ketika adik-adik semua merasa takut ataupun cemas kepada sesuatu yang namanya penyakit, percayakanlah bahwa adik-adik semua bisa sembuh. Sembuhnya dalam artian kita harus berdoa, bukan cuma minum obat ya. Bisa berdoa, kemudian kita baca firman Tuhan, dan usahakan buat adik-adik semua selalu untuk mengucap syukur dimanapun berada. Dan di sini kita bahas lagi yaitu secara pribadi Bapak juga dan guru-guru semuanya merasa takut dan cemas pastinya ketika pada saat ini ada yang namanya pandemi COVID-19. Mungkin adik-adik semua di rumah ketika ke gereja ataupun lagi main-main ataupun lagi apapun yang dikerjakan, ketika melihat ada orang batuk, kemudian ada orang panas, kemudian ada orang yang memiliki gejala-gejala corona, pasti kita semua takut. Langsung kita lihat seperti ini, wah dia sehat atau tidak, atau dia memang sebenarnya lagi sakit. Sehingga secara mental kita juga takut untuk melihat orang sakit untuk saat ini. Dan di sini juga kita perlu lihat pada Matius 15 yang tadi Bapak bacakan,
setiap orang itu, yaitu Yesus sendiri juga mengawali sesuatu yang namanya perbuatan ataupun penyembuhan kepada orang-orang yang sakit dan menderita. Jadi buat kita semua, ketika ada teman kita sakit, ada teman kita jatuh contohnya, ataupun ada teman kita sedang galau contohnya, entah dia sakit hati, putus dengan pacarnya, mari kita bantu mereka, kita dorong mereka, kita doakan mereka. Dalam artian kalau teman-teman takut, Pak corona Pak gimana mau menolong orang yang sakit, banyak cara yang bisa kita lakukan. Kalau adik-adik semua yang di rumah merasa takut untuk yang namanya menolong orang yang sakit, datang ke rumah begitu takut, silakan adik-adik semua saat ini mendoakan temannya satu sama lain, yang di rumah maupun dimanapun adik-adik berada. Silakan mendoakan teman-teman yang sakit, ataupun ada mengetahui orang tua teman ataupun orang tua kita di rumah yang sedang sakit, silakan saling mendoakan begitu apabila takut untuk berkunjung kepada orang-orang yang sakit. Dan di sini buat adik-adik semua di rumah, ada diskusi kecil yang bisa nanti adik-adik lakukan, yaitu mengenai apakah kamu pernah mengalami karya Tuhan sebagai gembala dalam kehidupanmu. Kemudian apabila pernah, berikan contoh pengalamannya begitu dalam hidupmu bahwa Tuhan adalah gembala. Kemudian bagaimana sikapmu terhadap Tuhan sebagai gembala hidupmu, apa yang akan kau lakukan begitu. Selanjutnya Pak. Nah, di sini kita masuk ke bagian topik yang ketiga terkait realitas saat mengalami sakit. Untuk yang pertama, sakit itu kita ketahui ada 4 tadi yang sudah Bapak jelaskan. Ada sakit fisik, psikis, mental, spiritual dan rohani, maupun secara sosial. Nah, kalau secara fisik ini tadi batuk, flu, ataupun kita ketika jatuh kita merasakan sakit. Nah, secara psikis ini dan mental, ketika kita corona masa sekarang ini, pandemi 19, kita merasa takut. Wah, nanti ada orang batuk, kita takut, mental kita jadi terganggu gitu. Dan juga spiritual dan rohani. Mungkin adik-adik di rumah tidak banyak untuk melakukan yang namanya memuji Tuhan ataupun sebagainya, tapi yakinlah adik-adik, saya sarankan, Bapak sarankan untuk segala sesuatu yang kita lakukan itu dibawa dalam doa. Baik itu makan, mau tidur, mau pergi main-main pun bawa dalam doa, karena kita tidak tahu kapan sakit akan datang kepada kita. Begitu. Dan di sini juga ada sakit secara sosial. Di sini sakit secara sosial mungkin kita merasa sangat kepada sosial itu merasa ini ada yang tidak beres, ataupun secara sosial, wah ini kok orang-orang jadi merasa takut begitu satu sama lain secara sosial.